Kopima Manajemen Laboratorium yang beranggotakan saya sendiri Semna Anjani, saya Analita, saya Naksila Rizky Firnanda, dan saya Muhammad Rafiq. Di sini kami akan melakukan praktikum laju reaksi, yaitu percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu melalui praktikum diharapkan praktikan mampu mengidentifikasi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi pada cangkang telur serta mampu mengidentifikasi pengaruh katalis, nanas dan juga daun pepaya terhadap laju reaksi. Selamat menyaksikan. Nah, percobaan pertama yang akan kami lakukan yaitu percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Adapun bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama ada gelas kimia yang berfungsi sebagai wadah tempat terjadinya reaksi berlangsung. Selanjutnya ada sendok makan yang kita gunakan untuk mengambil larutan dan juga mengaduk larutan. Kemudian ada cuka makan atau asam asetat yang merupakan bahan yang akan bereaksi dengan cangkang telur. Kemudian ada aquades yang digunakan sebagai pelarut dan agar cuka makan yang digunakan tidak memiliki konsentrasi yang terlalu pekat. Dengan kata lain, konsentrasi dari asam asetat akan lebih encer. Selanjutnya ada cangkang telur kasar dan juga cangkang telur halus. Cangkang telur merupakan bahan yang mengandung kalsium karbonat yang nantinya dapat mengalami reaksi dengan asam asetat. Kita menggunakan cangkang telur kasar dan juga yang halus untuk membandingkan hasil reaksi berdasarkan perbedaan dari luas permukaan cangkang telur. Pertama-tama, aquades masing-masing sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam 2 buah gelas kimia. Nah, volume dari aquades di sini harus sama agar reaksi berlangsung pada kondisi yang sama. Selanjutnya, cuka sebanyak 3 sendok dimasukkan ke dalam 2 gelas kimia berisi aquades. Nah, sama seperti sebelumnya, jumlah dari cuka juga harus sama. Selanjutnya, campuran diaduk agar homogen, sehingga diperoleh larutan cuka dengan konsentrasi yang sama. Terakhir, cangkang telur kasar dan cangkang telur halus dimasukkan secara bersamaan ke dalam gelas kimia agar reaksi yang berlangsung berada pada waktu yang sama. Nah, setelah penambahan cangkang telur, maka akan terjadi reaksi antara kalsium karbonat yang terdapat dalam cangkang telur dan asam asetat dari cuka, yang akan menghasilkan kalsium asetat, air, dan gas karbon dioksida. Reaksi akan terjadi apabila terbentuk gelembung gas pada cangkang telur. Semakin banyak gelembung gas yang terbentuk, artinya reaksi tersebut terjadi dengan cepat. Nah, dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa cangkang telur halus menghasilkan gelembung gas yang lebih banyak dibandingkan dengan cangkang telur kasar. Hal ini dikarenakan permukaan dari cangkang telur halus lebih banyak mengenai larutan cuka dibandingkan dengan permukaan dari cangkang telur kasar, sehingga laju reaksi dari cangkang telur halus lebih cepat dibandingkan dengan cangkang telur kasar. Selanjutnya, percobaan katalis terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yang pertama adalah wadah sebanyak 3 buah. Wadah ini digunakan sebagai media tempat menyimpan daging ayam yang akan diamati perubahannya. Selanjutnya, ada nanas dan pepaya yang merupakan katalis yang akan diamati pengaruhnya terhadap daging ayam. Kemudian ada daging ayam yang akan diamati perubahannya setelah penambahan katalis. Kemudian blender digunakan sebagai alat untuk menghaluskan nanas dan daun pepaya. Pertama-tama, 3 potong ayam dimasukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda. Di sini, kita akan mengamati perubahan dari daging ayam yang diberi katalis nanas
daun pepaya, dan tanpa tambahan apapun. Selanjutnya, daun pepaya dipotong untuk mempermudah saat ditimbang dan dihaluskan. Daun pepaya dan nanas masing-masing ditimbang sebanyak 90 gram. Massa dari katalis yang digunakan ini harus sama, dikarenakan kita ingin jumlah dari katalis yang bereaksi dengan daging ayam berada di dalam kondisi yang sama. Selanjutnya, dihaluskan nanas dan daun pepaya, kemudian ditampung ke dalam wadah gelas kimia. Fungsinya agar kedua katalis ini memiliki luas permukaan yang sama, karena kehalusannya yang sama. Selanjutnya, masukkan nanas dan daun pepaya yang telah dihaluskan ke dalam wadah berisi daging ayam. Balurkan hingga merata ke seluruh permukaan daging. Proses ini dilakukan agar enzim dalam nanas dan daun pepaya dapat mengkatalis pelunakan serat daging ayam, sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Setelah ayam diberikan perlakuan, maka selanjutnya wadah ditutup. Di sini kita akan mengamati bagaimana perubahan dari daging ayam yang diberi penambahan katalis nanas, daun pepaya, dan tanpa penambahan katalis. Kita tunggu selama 30 menit untuk melihat perubahan yang terjadi pada daging ayam. Setelah 30 menit, cuci setiap potongan daging ayam dengan air bersih agar sisa nanas dan daun pepaya hilang sepenuhnya. Hal ini dilakukan karena kita akan mengamati hasil dari tiap perlakuan yang telah diberikan pada masing-masing daging ayam. Nah, ini adalah daging ayam yang telah dibersihkan. Yang selanjutnya akan kita amati perubahan tekstur dari daging ayam tersebut. Nah, ini adalah hasil dari daging ayam yang telah diberi daun pepaya, nanas, dan tanpa diberi apapun. Dari pengamatan, tekstur dari daging ayam yang diberi daun pepaya lebih lembut dibandingkan dengan daging ayam yang diberikan katalis nanas. Sedangkan daging ayam yang tidak diberi apapun juga memiliki tekstur yang lembut, tapi tidak selembut daging ayam dari katalis daun pepaya. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa daun pepaya memiliki pengaruh sebagai katalis dalam pelunakan daging ayam, sedangkan nanas tidak memberikan efek yang signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tekstur daging ayam yang sejak awal sudah cukup lembut, sehingga perubahan akibat perlakuan enzimatis menjadi kurang terlihat dibandingkan dengan jenis daging ayam yang lebih keras, seperti daging sapi. Sekian video praktikum dari kami, semoga bermanfaat. Arigato!